Daud dan Goliat. Di kota kecil Bethlehem, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Daud, yang paling muda dari 8 bersaudara. Ketika kakak-kakaknya tinggal di rumah atau mempersiapkan pekerjaan penting, Daud menghabiskan hari-harinya di luar untuk menjaga domba-domba ayahnya. Ia berjalan melewati lembah hijau dan bukit-bukit yang lembut, memandang langit, dan merasakan kedekatan dengan Tuhan di ladang yang sunyi. Tak seorang pun di sekitarnya tahu bahwa Tuhan sedang menuntun anak gembala kecil ini menuju masa depan yang sangat istimewa. Saat Daud menjaga domba seorang diri, bahaya kadang datang diam-diam dari perbukitan dan tempat-tempat gelap di sekitarnya. Binatang liar mencoba merebut domba-domba itu, tetapi Daud tidak lari dan tidak meninggalkannya. Ia berdiri teguh dan melakukan yang terbaik untuk melindungi domba-domba itu, sambil percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Melalui saat-saat yang sunyi namun sulit ini, Daud belajar untuk berani dan bergantung kepada Tuhan. Suatu hari, Tuhan mengutus seorang bernama Samuel ke Bethlehem untuk mengunjungi keluarga Daud. Samuel memandang kakak-kakak Daud yang tinggi dan kuat, dan mengira salah satu dari mereka pasti yang terpilih. Namun Tuhan dengan lembut menunjukkan kepada Samuel bahwa Dia tidak memilih orang berdasarkan penampilan luar. Tuhan memilih Daud yang masih muda, menunjukkan bahwa Dia melihat hati lebih dari segalanya. Di hadapan ayah dan saudara-saudaranya, Samuel menuangkan minyak ke atas kepala Daud sebagai tanda pilihan Tuhan. Sejak hari itu, Daud dipilih untuk peran yang penting. Meskipun ia masih sangat muda, namun tidak ada yang langsung berubah di sekelilingnya, dan Daud kembali ke ladang seperti sebelumnya. Ia percaya bahwa rencana Tuhan akan terjadi pada waktu yang tepat dan menunggu dengan sabar. Beberapa waktu kemudian, pecahlah pertempuran besar antara bangsa Israel dan musuh-musuh mereka. Kedua pihak berdiri di bukit yang saling berhadapan dengan lembah yang luas di antara mereka. Hari demi hari, para prajurit menjadi lelah dan takut, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ketakutan memenuhi perkemahan dan tidak seorang pun ingin melangkah lebih dulu. Setiap pagi dan setiap petang, seorang prajurit raksasa bernama Goliat keluar ke lembah. Ia jauh lebih tinggi dan lebih kuat dari siapapun, dan mengenakan baju zirah yang berat. Goliat berteriak dengan keras, menertawakan para prajurit, dan mengejek Tuhan mereka. Para prajurit mendengarkannya dengan ketakutan, dan merasa semakin kecil setiap kali mendengar suaranya. Di Bethlehem, ayah Daud memintanya membawa makanan kepada saudara-saudaranya di perkemahan. Daud dengan senang hati menaati dan berangkat menuju tempat para prajurit berada. Saat ia tiba, ia mendengar teriakan keras yang datang dari lembah di bawah. Daud melihat para prajurit gemetar dan hatinya terguncang oleh apa yang ia saksikan. Daud mulai bertanya kepada para prajurit mengapa tidak ada yang berbicara atau melangkah maju. Ia tidak mengerti bagaimana mereka bisa tetap diam sementara Tuhan sedang dihina. Beberapa prajurit menertawakan Daud dan menganggapnya hanya seorang anak yang ceroboh. Namun Daud percaya bahwa mempercayai Tuhan lebih penting daripada merasa takut. Kabar tentang Daud sampai kepada raja, dan Daud dibawa ke dalam kemah kerajaan. Daud berbicara dengan tenang dan berkata bahwa tidak seorang pun seharusnya kehilangan harapan karena musuh. Raja memandang Daud dan merasa khawatir karena ia masih muda dan bertubuh kecil. Daud menjelaskan bagaimana Tuhan telah menolongnya sebelumnya dan akan menolongnya lagi. Raja mencoba melindungi Daud dengan memberinya baju zirah yang berat untuk dikenakan. Namun Daud hampir tidak bisa bergerak dan merasa bahwa itu sama sekali tidak cocok baginya. Maka ia melepaskannya dan memilih batu-batu sederhana dari sungai kecil di dekatnya.
Daud memutuskan untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan, karena ia tahu bahwa kemenangan tidak datang dari Zirah. Dengan umban sederhana di satu tangan dan tongkat gembala di tangan yang lain, Daud perlahan berjalan turun ke lembah Ela yang luas menuju raksasa yang menantinya. Ketika Goliat melihat seorang anak muda datang tanpa zirah dan pedang, ia tertawa terbahak-bahak dengan ejekan keras. Ia berteriak dengan kata-kata penuh amarah dan ancaman mengerikan, yakin bahwa pertempuran itu sudah menjadi miliknya. Namun Daud tidak berhenti dan tidak mundur, karena keberaniannya berasal dari kepercayaannya kepada Tuhan, bukan dari rasa takut kepada raksasa. Berdiri teguh di lembah, Daud mengangkat suaranya agar kedua pasukan dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Ia berkata bahwa sang raksasa datang dengan senjata, tetapi ia datang dengan percaya kepada nama Tuhan yang memerintah atas segalanya. Daud dengan berani menyatakan bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada semua orang bahwa kemenangan sejati tidak datang dari pedang atau kekuatan. Ketika kata-katanya bergema di seluruh lembah, kedua pasukan terdiam, kagum akan iman anak gembala muda ini. Tanpa menunggu lebih lama, Daud mulai berlari maju, dengan hati yang teguh dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Sambil berlari, ia meraih ke dalam kantongnya, dan dengan hati-hati memilih satu batu yang halus, seperti yang sering ia lakukan saat menjaga domba-domba. Daud mengayunkan umbannya dengan tangan yang terlatih, memusatkan perhatiannya bukan pada raksasa, melainkan pada pertolongan Tuhan. Pada saat yang tepat, ia melepaskan batu itu, percaya bahwa Tuhan akan menuntun jalannya. Batu itu melesat cepat di udara dan menghantam dahi Goliat dengan kekuatan besar. Raksasa yang perkasa itu terhuyung, kehilangan keseimbangan, dan jatuh tersungkur ke tanah dengan suara keras. Sejenak, seluruh lembah terdiam ketika semua orang memandang dengan tidak percaya pada apa yang telah terjadi. Lalu bangsa Israel menyadari bahwa Tuhan sendirilah yang telah memberi mereka kemenangan melalui seorang anak gembala. Setelah pertempuran, Daud dikenal di seluruh negeri, dan orang-orang menyanyikan lagu tentang keberaniannya dan pertolongan Tuhan. Raja Saul membawa Daud ke istana dan memberinya tanggung jawab penting dalam tentara. Namun, seiring keberhasilan Daud bertambah, kecemburuan diam-diam memenuhi hati sang raja. Selama bertahun-tahun yang sulit, Daud belajar melayani dengan setia dan tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika hidup terasa tidak adil. Ketika kemudian Raja Saul mati dalam pertempuran, Tuhan mulai menggenapi janji yang telah Dia berikan kepada Daud sejak lama. Orang-orang dari suku Yehuda datang lebih dahulu dan mengurapi Daud menjadi raja di kota Hebron. Daud memerintah mereka dengan kerendahan hati, mengingat bahwa kepemimpinan adalah anugerah dari Tuhan, bukan hadiah yang ia peroleh sendiri. Ia terus menunggu dengan sabar sementara Tuhan menyelesaikan rencananya selangkah demi selangkah. Pada waktunya, para pemimpin dari semua suku Israel berkumpul untuk mengakui Daud sebagai raja mereka yang sah. Dengan sukacita dan perayaan, mereka mengurapinya menjadi raja atas seluruh bangsa. Daud mendirikan tahtanya di Yerusalem, yang kemudian dikenal sebagai Kota Daud. Dari sana, ia memimpin bangsa itu untuk bersama-sama mengikuti Tuhan sebagai satu bangsa. Bahkan setelah menjadi raja, Daud tidak pernah melupakan hari-harinya sebagai anak gembala yang menjaga domba di ladang. Ia tahu bahwa Tuhan adalah raja yang sejati dan bahwa dirinya hanyalah seorang pelayan yang dipilih untuk memimpin dengan penuh perhatian. Daud memerintah dengan iman dan kerendahan hati, selalu mencari tuntunan Tuhan dalam setiap keputusan. Hidupnya menunjukkan bahwa kekuatan dan kemenangan sejati datang dari mempercayai Tuhan.